Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ravensi, NIM 16362000202. Saya adalah mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian komprehensif dengan judul materi yaitu hafalan surat dan pemahaman kahon, dengan dosen penguji yaitu Ibu Hilda MSI. Baik, langsung saja. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Yang pertama, yaitu apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia, menurut saya, kita harus punya niat. Selain dari niat, kita juga harus punya tujuan kehidupan kita yang jelas. Jika kita tidak punya tujuan hidup kita yang jelas, maka kita mau kemana dengan kehidupan kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insan, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan ada pula ayat lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini sama saja, sama-sama menjelaskan tentang ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan umatnya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan kita diberi syariat oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dan kita pula sering berikrar, mengaku kepada di hadapan Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah rukun iman? Ada pula hadis riwayat Muslim nomor 8 yang berbunyi, qala saddaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarri. Yang artinya, qala saddaqta, engkau berkata benar. Fa'ajibna lahu, kami pun heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya lalu membenarkannya. Qala, orang itu berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, wal malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarri, dan takdir baik maupun takdir buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Jadi maksudnya yaitu rukun iman kepada Allah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun iman saja sudah dianggap kafir, apalagi meninggalkan semuanya. Fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarri. Yang
yang artinya qala soddaqta, engkau berkata benar. Fa'ajibna lahu, kami pun heran. Yas'aluhu, ia bertanya, lalu wa yusaddiquhu, yang artinya qala soddaqta, engkau berkata benar. Fa'ajibna lahu, kami pun heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya lalu membenarkannya. Qala, orang itu berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, wal malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarri, dan takdir baik maupun takdir buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Jadi maksudnya yaitu rukun iman kepada Allah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun iman saja sudah dianggap kafir, apalagi meninggalkan semuanya. Terus iman kepada malaikat. Yang selanjutnya iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Jika seseorang beriman kepada Rasulnya saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah rukun Islam? Ada pula hadis yang membahas tentang rukun Islam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus sholat wa atuz zakat wa tasawma ramadan wa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila, yang artinya faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam, hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, bersabda, al-islamu an asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang kita ketahui sholat adalah 5 waktu yang harus kita kerjakan bagi umat Islam. Yang selanjutnya yaitu wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan berzakatlah untuk membersihkan harta, karena sebagian harta itu bukan milik kamu seutuhnya. Jadi kita harus membersihkan dengan cara berzakat. Yang selanjutnya wa tasawma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam yang baik dan benar. Ada pula ayat Al-Quran yang membahas tentang pergaulan ini, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, dari penjelasan ayat Quran ini, yaitu menundukkan pandangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki Muslim yang melihat kepada kecantikan seorang perempuan sekali pandangan, kemudian ia memejamkan pandangannya, melainkan Allah pasti akan menggantikan satu pandangannya yang akan ia dapati rasa manis di dalam hati dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabarani. Ada pula penjelasan yang selanjutnya, yaitu dilarang ketemuan atau berbicara, komunikasi atau bertatap muka. Kalau pandang memandang saja sudah tidak boleh, apalagi ketemuan. Ada pula hadis yang membahas tentang bertatap muka atau ketemuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketemuan di satu tempat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka orang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu berbicara. Kalau pandang memandang saja sudah tidak boleh, apalagi berbicara dan ketemu langsung gitu. Sahabat Amir radhiyallahu an bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang perempuan diajak bercakap atau berbicara kecuali atas izin suaminya. Hadis riwayat Tabarani. Larangan ini bagaimana dengan bagi wanita yang belum bersuami atau masih sendirian gitu. Kalau berbicara langsung sama laki-laki yang bukan mahramnya, hendaklah bagi si perempuan atau si wanita tersebut meminta walinya untuk menemani dia selama berbicara dengan laki-laki tersebut. Yang selanjutnya yaitu bersentuhan badan. Bersentuhan badan tidak boleh, apalagi yang bukan mahramnya atau muhrimnya gitu. Nah, itu untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan bagi si wanita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara menutup aurat menurut Islam. Ada pula ayat Al-Quran yang membahas tentang tutup aurat dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan atau aurat kecuali yang biasa ia tampakkan. Jadi
aurat laki-laki itu dari pusar hingga ke lutut, dan aurat perempuan lebih dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka agar supaya untuk mudah dikenal dan tidak diganggu. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun dan Maha Baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan.